Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat semua dan dahsyat luar biasa ya. Terutama yang ada di grup Pahlawan Crypto Futures ya. Saya perhatikan kalian sudah cuan-cuan terus. Mantap. Ya, selamat ya. Oke teman-teman, ada berita yang sangat penting yang saya mau sampaikan sama teman-teman, dan terutama supaya ngerti jalan ceritanya, supaya nggak membeli kucing dalam karung ya kita ya. Kalian nggak tahu jalan ceritanya, cuma tahu FOMO, tiba-tiba ngepam, tiba-tiba nggak mau ketinggal kereta langsung beli, tapi nggak tahu jalan ceritanya. Ya, ini berkaitan dengan Terra Luna ya, atau Terra klasik lebih tepatnya ya LUNC atau Lunch ya, Lunch. Ini saya spellingnya apa ya, Lunch atau Lunch? Lunch deh ya, Lunci gitu lah ya. Nah teman-teman, saya rasanya nggak usah mengulang ya, bahwa case-nya kan kalian sudah tahu. Lunci ini pada beberapa waktu yang lalu ya, kalau nggak salah harga tertinggi 1,8 juta ya. 1,5 juta ya, 1,6 ya. Dalam satuan rupiah teman-teman, itu 1,6 juta pernah tembus dia. Sampai kalau nggak salah itu 0,01 ya, sempat dia menyentuh 0,01 rupiah. Jadi betul-betul seperti sampah lah ya, nggak ada harganya teman-teman. Bayangkan token dari 1,6 juta sampai 0,01 ya, betul-betul nggak ada harganya. Nah ini dia 0, nih teman-teman. Ini 0, berapa ini? 0,7 atau 0,01 kayaknya gitu deh. Nah namun ya, publik dikejutkan teman-teman, tiba-tiba dia terbang. Dan saat ini kalian tahu nggak, ini tiap hari, ini hampir tiap hari harganya ya naik terus mengejar titik tertinggi lagi, titik tertinggi. Sampai sekarang ini bahkan sudah 6,01 rupiah, atau kalau dibuat dalam satuan dolar 0,004. Wow, cukup tinggi ya kalau kita perhatikan dalam 7 hari terakhir teman-teman. 7 hari terakhir itu chartnya kalau kita lihat, kalau nggak salah dari 0,00015 ke 0,004, berarti ini sudah naik 400%. Wih, cuman 1 minggu 400%. Waduh, invest di mana ya itu teman-teman? Oke, lalu jalan ceritanya, emang ini ada apa sih bang? Kok bisa terbang tiba-tiba ujuk-ujuk ya? Kalau masalah berita ambruknya saya nggak usah ulangin ya. Kalian bisa googling, kalian bisa tahu jalan ceritanya ya, saya nggak usah ulas lagi. Saya mau kasih tahu jalan ceritanya supaya kalian bisa mempertimbangkan apakah ini layak untuk di hold atau tidak nih token yang satu ini. Dan ya kalau beritanya bagus, supaya jangan terlambat gitu ya. Kalau beritanya jelek ya ngapain ngambil. Jadi ngambil token lain, misalnya Berise atau apalah gitu ya. Oke, begini teman-teman jalan ceritanya. Jadi kalau kalian misalnya ikutin, ini problemnya adalah banyak yang bertebaran info berkaitan masalah proposal dan tax burning ya, 1,2%. Oke, tapi saya mau kasih penjelasan dulu ini teman-teman ya. Begini, jadi sebentar ya saya lihat dulu. Nah, ini adalah yang namanya Lansdao ya kan, ini dia. Nah, mereka adalah salah satu komunitas validator. Jadi kalau di blockchain itu teman-teman ada yang namanya validators. Validators inilah istilahnya yang kalau di Bitcoin itu namanya miners ya, yang memproses transaksi yang rumit ya, berbasis matematik begitu, dan mereka dikasih upah kira-kira begitu ya, dikasih misalnya dalam satuan Bitcoin 0,00 berapa Bitcoin begitu ya, itu sebagai upah mereka. Nah, validator itu ada banyak teman-teman yang mensahkan transaksi itu, kira-kira seperti itu. Nah,
Jadi mereka banyak untung sebetulnya validator itu. Makanya tidak jarang kalau kalian dengar tiba-tiba validator jual Bitcoin-nya ke publik, misalnya begitu ya. Nah, jadi teman-teman, komunitas validator ini kalian lihat ada loh grup Telegramnya. Saya sudah coba masuk di sini ya teman-teman. Jadi mereka, yang saya tahu ya teman-teman, mereka ini ada keuntungan dari validasi gitu 70.000 US dollar. 70.000 ya, 70.000 US dollar. Nah, mereka mau pakai 70.000 ini. Nah, kalau kita kalikan dengan katakanlah 14.850 ya, teman-teman. Nah, itu ada 70.000 berarti 1 miliar ya. Nah, ini mau mereka pakai untuk beli kurang lebih ya lunch atau lunsi dan di burning. Nah, kalau misalnya kita hitung ya 70.000 ya, 70.000 terus sekarang harganya 0,0004 ya, seperti itu. Nah, 175 juta ya, 70.000 jadi 70.000 US dollar dibagi 0,0004 kira-kira seperti itu. Nah, 175 juta ya, kurang lebih ya. Nah, jadi maksudnya mereka beli terus kemudian mungkin saya salah hitung ya, nanti tolong dicek ya teman-teman. Itu soalnya angkanya besar sekali ya. Coba kalian cek misalnya di sini harganya 0,0004. Ya begitu ya, 0,004. Oke, 000 tunggu ya. 70.000 US dollar. 0,175 juta ya. Nanti coba kalian lihat dulu sendiri ya. Saya bukan fokus di situ soalnya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi itu adalah satu sisi yang saya baru saya kasih tahu. Baru satu sisi bahwa ada yang ngebet mau ngeburning. Cuman kan nggak bisa asal-asal kan teman-teman. Kan harus ada prosedurnya. Nah, prosedurnya ini yang saya mau bacakan. Saya mau infokan sama teman-teman ya. Gini, yang pertama ya teman-teman, kalian tahu nggak bahwa sejak udah hancur ini ya harganya ini si Lunsi ini versi 1 ya. Kalau versi 2-nya kodenya Luna ya. Si Do Kwon sendiri beserta TFL-nya, Terraform Labs-nya itu pingin concern-nya itu di Luna ya, LUNA ya. Terra Luna versi 2. Nah, jadi sejak udah ambruk begitu, Lunsi ini sekarang ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada komunitas. Jadi dikendalikan oleh komunitas. Nah, jadi salah satu yang ada di bagian komunitas itu adalah validator. Kan validator juga punya cukup banyak, teman-teman. Nah, jadi pihak Do Kwon ini sama TFL ya, Terraform Labs, ini teman-teman udah nggak mau ngurusin lah istilahnya gitu ya. Ini terlalu pusing banget, mungkin sesekali iya, tapi dia lebih fokus ke Terra Luna versi 2 gitu. Jadi ini diurusin lah sama komunitas, kan kalian kan tahu kan komunitasnya kan cukup banyak toh. Twitternya aja ada berapa, itu jutaan kali ya. Belum validator dan lain-lain. Belum lagi token-token yang nempel di blockchain Terra Luna ini. Jadi banyak begitu loh. Jadi mereka nggak mau ini ditinggal sendiri. Dan jadi teman-teman mereka berpikir bagaimana caranya menyelamatkan ya. Nah, jadi kelangsungan Lunsi ini telah diserahkan sepenuhnya kepada komunitas dan validator sehingga tim TFL dan tidak memiliki kendali lagi atas Lunsi ini. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Lalu karena itu komunitas Lunsi beberapa waktu yang lalu itu membuat proposal. Teman-teman, proposal yaitu dua proposal. Proposal 3568 yang berisi burn tax ya, pajak pembakaran 1,2% di semua transaksi Lunsi. Kemudian proposal 4095 nanti kalian bisa cari di Twitter ya. Itu aktivasi kembali fitur delegasi dan staking. Nah, itu kan juga termasuk masalah adopsi dan utilitas, teman-teman. Ya, saya kan sudah sering bilang bahwa kunci untuk kenaikan harga token itu adalah adopsi utilitas dan supply-nya, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan di burning, kira-kira begitu. Tapi itu harus berjalan bersama-sama, teman-teman ya. Nah, lalu ternyata hal ide-ide seperti ini, teman-teman, proposal ini didukung oleh beberapa exchange terkemuka seperti Binance, DigiVinex ya, DigiVinex, Maxi dan KuCoin serta sepertinya Gate.io juga iya. Seperti itu ya, kalau saya perhatikan di sini, teman-teman. Nah, kemudian
Begini teman-teman, proposal 3568 ini kan masih didiskusikan sampai tanggal 12 bulan 9 nanti. Jadi masih ada waktu sampai hari Senin sebetulnya. Jadi ini sebetulnya belum di ACC loh teman-teman. Cuman market udah panas saja duluan. Kan memang begitu teman-teman. Market udah panas saja. Jadi ya kita lihatlah sampai tanggal 12. Semoga sih di ACC 1,2% itu teman-teman. Dan kalau itu sempat di ACC, nah gambarannya begini teman-teman. Ini coba kalian lihat, trading volumenya kan 135,80, katakanlah 136 juta US dollar, ya. Nah, itu kalau kalian hitung teman-teman, 136 juta kali 1,2%, seperti itu. Jadi ada 1,6 juta. 1,6 juta teman-teman, 1,6 juta US dollar itu, ya, kalau dibagi dengan 0,0004 lah katakan ya harga luncinya. Kalian tahu nggak teman-teman? Itu yang mau dibakar sebesar 1,2% itu, jumlah tokennya itu adalah sekitar 4 miliar. Sekitar 4 miliar. Nah, ini yang bikin surprise sebetulnya. Kalau saya kaget juga sih, yang jangan lihat persentase 1,2% itu teman-teman. Lihat dari volume perdagangannya ini. Nah, jadi dapat 1,6 juta, bagikan dengan harganya ini, dapat harga tokennya, teman-teman. Dapat jumlah tokennya. Jadi 4 miliar, itu yang hanya di Gate.io. Kalian tahu tidak? Ini si Lunsi ini kan listingnya di banyak checks. Ya kan? Salah satunya Binance, dan sepertinya Binance sudah setuju. Cuma penekanan dari para checks ini, mereka pinginnya kenapa di-close dulu kemarin begitu ya. Checks ini kan pada nge-close dulu, jangan dulu di sini. Karena mereka inginnya begini, ya jangan di tempat kami dulu dong yang dibakar, harusnya di jaringan Terra Chain-nya dulu dong dibakar. Kira-kira hanya itu nyangkutnya. Nah, tapi Binance, KuCoin gitu ya, sama Maxi itu ACC, sepertinya ACC, tapi masih discuss juga sih. Nah, jadi kita doakan supaya ACC teman-teman. Nah, jadi yang saya mau ajak kalian berpikir, kalau sampai ini, misalnya 10 cek teratas lah ya, Binance, KuCoin, Gate.io, Huobi, Kraken, seperti itu ya, FTX, begitu, di mana-mana ada 10. Walaupun sebetulnya ada banyak ya, lebih dari 100 kalau nggak salah. Nggak nyampe 100 ya. Katakanlah 10, saya ngitungnya gitu deh. Anggaplah 10 atau 15 checks, ya kan, rata-ratanya kan 4 miliar sampai 5 miliar begitu. Jadi saya ambillah seluruh checks ini, katakan ya udah disetujuin, di Terra Lunanya sendiri sudah setuju, akhirnya checks juga menyambut baik begitu. Katakanlah total 4 miliar tadi ya. Katakanlah 50 miliar, ada 10 sampai 15 checks lah totalnya, termasuk yang di rantai Terra Luna. Kalau di rantai Terra Lunanya kalian nanti bisa cek ya teman-teman, di sini dia. Nah, ini baru 3,5 miliar, teman-teman. Nah, katakanlah setuju ya. Nah, kalau setuju 50 miliar, teman-teman, kalian kan bisa lihat ini, teman-teman. Ini kan 6,1 triliun, 6.151 miliar. Jadi, perkiraan saya begini. Nah, kalau ada, kita misalnya coba lihat ini, 6.151 miliar. Katakan per hari ya, nggak usah muluk-muluk lah ya, walaupun banyak banget, saya cuma ngitung rata-ratanya aja. Ini kan hari ini aja teman-teman saya lihat. Katakanlah 50 miliar per hari yang dibakar. Ya kan, di seluruh checks dan termasuk di blockchain Terra-nya sendiri. Nah, saya melihat 123 hari ke depan, berarti ini kan kalau dibagi 30. Nah, sekitar 4-5 bulan, atau katakanlah 6 bulan ke depan. Dalam 6 bulan ke depan, waduh, ini memang akan menjadi snowball, teman-teman. Artinya, menjadi snowball, ini bisa betul-betul meledak luar biasa harganya. Tapi, ingat teman-teman, kalau disetujui, kan gitu kan ya. Nah, kita nggak tahu juga, apakah ada politisasi oleh Sidokon dan TFL gitu ya. Kalau selama ini kayak nggak dipedulikan seperti itu, giliran kalau udah kayak gini apakah jadi tiba-tiba ada reaksi, kita nggak tahu seperti itu teman-teman. Tapi memang perkiraan saya sesimpel itu sih teman-teman. Kalau sempat ini disetujui aja tanggal 12 misalnya pukul gong, oke, dibilang begitu. Wah, saya sih hampir yakin kalau disetujui, yang mengerti loh ya, yang ngerti hitungan-hitungan ini yang saya share tadi, ini terbang teman-teman, menurut pendapat saya ya. Gitu. Tapi ya kalian harus lakukan do your own research kembali teman-teman, seperti itu ya.
Oke, ini semua berita-berita yang lain, ada beberapa info seperti ya, tweet-tweetnya seperti ini. Saya rasa ini nggak usah saya bacakan, kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Saya cuma memberikan pandangan aja. Ini seperti ini ya, berita-berita begitu. Nah, ini saya rasa nanti saya bisa cantumkan sendiri di keterangan video ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau saya secara pribadi kalian tanya, kalau abang gimana? Saya sih memang dari kemarin-kemarin itu udah pas lagi ambruk-ambruknya memang udah beli sih. Sampai kadang-kadang udah mau hopeless juga. Ini gimana? Ini teh kok nggak naik-naik udah berbulan-bulan. Tapi udahlah saya nggak usah pusingkan. Tiba-tiba, wih, jadi duit juga ya. Oke, ya teman-teman begitu. Jadi saya tidak tahu apakah kalian masih bersemangat untuk membelinya di harga segini. Kalau menurut saya sih ya $1 itu tidak akan jauh sih kalau memang dia burningnya sampai sedahsyat itu ya teman-teman. Bisa burning sampai 50 miliar token per hari. Wah, itu mah $1 tuh nggak lama teman-teman. Menurut saya ya. Tapi ingat, do your own research. Saya tidak pernah mengajak kalian untuk membeli token tertentu. Lakukan analisa. Kalau kalian lihat bagus silakan. Kalau enggak juga ya terserah ya. Uang kalian kok. Oke teman-teman, segitu aja pemaparan singkat dari saya tentang Lunsi. Semoga disetujui dan semoga ngepam dan kita cuan bersama-sama. Amin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. And see you at the top.